Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Yusuf harap kita semua beserta keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahayanya Allah dan segala penyakit yang berbahaya. Nah, kali ini Pak Yusuf mau share video tentang materi hari ini yang Pak Yusuf ajarkan, yang mungkin tadi telat join kelas meetingnya, atau terkendala satu hal, atau yang tadi keterbatasan device sehingga tidak bisa bergabung, atau juga yang mungkin tadi belum terlalu paham karena mungkin Pak Yusuf ngajarnya kecepatan. Makanya Pak Yusuf bikinkan videonya ini biar kalian bisa melihat kembali apa materi yang hari ini Pak Yusuf ajarkan ya. Materinya hari ini adalah tentang menyimpan file di Microsoft Paint. Kalau minggu lalu sudah Pak Yusuf kasih worksheet, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, hampir rata-rata dapat 80 ya. Nah, sekarang Pak Yusuf mau mempraktikkan sedikit beberapa icon yang ada di worksheet kemarin, yang mungkin nanti kita sering pakai saat pembelajaran Microsoft Paint ya. Oke, sekarang pertama kita buka dulu aplikasinya dengan cara kita klik tombol start di pojok kiri bawah, tinggal kita tuliskan saja keywordnya atau kata kuncinya, yaitu Paint ya, seperti ini, sehingga muncul icon aplikasi Paint yang bergambar color palette ya, seperti yang alat buat melukis untuk menaruh cat-cat warnanya. Kita klik sehingga terbuka. Nah, inilah tampilan awal Microsoft Paint seperti yang kemarin Pak Yusuf kasih di worksheet kalian ya. Nah, kali ini Pak Yusuf mau ngajarin beberapa icon yang ada di Tools dan ada di Shapes. Karena dua icon ini sering Pak Yusuf gunakan saat nanti kita menggambar di Microsoft Paint. Siap ya? Pak Yusuf mohon perhatiannya. Yuk, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini namanya pensil, seperti halnya sama seperti pensil yang ada di Drawing for Children. Fungsinya untuk menggambar bebas menggunakan pensil ya. Di sini contoh Pak Yusuf menggambar seorang anak perempuan deh. Ya, menggunakan jilbab. Mohon maaf kalau gambarnya sedikit jelek ya, karena Pak Yusuf pakai touchpad, jadi susah sedikit untuk menggambarnya. Ya, kemudian Pak Yusuf bikin matanya di sini. Nah, terus di sini Pak Yusuf bikin lekukan jilbabnya. Nah, itu fungsi dari pensil, membuat gambar bebas, tipis seperti pensil. Yang kedua, di sebelahnya ada fill with color. Itu fungsinya sama seperti fill with color di Drawing for Children untuk memberikan warna kepada objek. Contohnya, jilbabnya mau Pak Yusuf kasih warna pink, merah muda. Kita tes. Oke, seperti itu. Nah, ada yang bocor sedikit di bagian innernya. Pak Yusuf tambal dulu ya. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang innernya mau Pak Yusuf kasih warna hijau. Kita coba bagian inner jilbabnya. Masih ada yang bocor. Di mana ya, nak ya? Oh iya, itu dia kelihatan, maaf. Memang harus teliti seperti kita menggambar di Drawing for Children. Kita tes lagi. Oke, seperti itu. Kemudian mukanya kita kasih warna krem. Nah, jadi ya. Itu fungsi fill with color. Nah, kemudian ada di sebelahnya huruf A. Itu disebut dengan teks. Fungsinya untuk memberikan tulisan atau teks ke dalam gambar kita. Seperti ini, misalnya Pak Yusuf tulis Ibu Guru. Ya, warnanya pun bisa kita rubah. Misal Pak Yusuf ganti warna merah. Ya, maka akan ada tulisannya. Nanti kita bisa bikin puisi, bikin apa yang kita padukan dengan gambar yang kita buat. Berikutnya ada lagi di bawahnya eraser. Seperti namanya dalam bahasa Inggris yang artinya adalah penghapus. Betul, penghapus. Misal Pak Yusuf hapus tulisan ibu gurunya ya, untuk menghapus gambar yang salah. Nah, seperti itu, hilang tulisan ibu gurunya. Nah, lanjut ya, kita ke sebelahnya lagi, namanya color picker, untuk mengambil sampel warna. Contohnya gimana Pak? Nah, kalian lihat dulu di sini.
ada color 1 dan color 2. Color 1 ini adalah warna yang kita gunakan sebagai warna utama. Jadi apapun yang kita lakukan akan berwarna merah, tergantung kita pilih warna apa, ya. Nah, fungsi color picker di sini adalah mengambil sampel warna. Misalnya Pak Yusuf mau ngambil sampel warna dari jilbabnya nih. Dari jilbabnya warna pink. Kalian lihat ya di color 1 ya. Color satunya saat Pak Yusuf klik, maka color satunya juga ikut berubah menjadi warna yang sama dengan jilbabnya. Atau mau warna yang innernya, kita klik di bagian innernya, maka warnanya juga ikut berubah sama seperti warna inner jilbabnya. Seperti itu. Nah, lanjut di sebelahnya ada magnifier atau kaca pembesar. Ya, fungsinya untuk membesarkan tampilan. Misalnya mungkin kalian nggak kelihatan Pak bocornya di mana, kalian bisa pakai magnifier untuk mencari bagian mana yang bocor ya. Klik kiri untuk memperbesar, klik kanan untuk mengecilkan. Oke, itu yang ada di kelompok tools atau group tools. Kita lanjut pindah ke sebelahnya, yaitu brushes atau kuas. Ini bugurnya Pak Yusuf geser sedikit. Ya, brushes. Di sini brushes, jika kita klik di bagian bawahnya sini akan muncul pilihan brushesnya. Ada banyak sekali. Ada kurang lebih 9. Ya, ada 9 jenis brush. Kita tes satu-satu. Kita tes dari yang pertama adalah brush. Ya, ini menggambar seperti menggunakan kuas biasa. Misal Pak Yusuf ganti warna hijau deh. Jangan, kurang kelihatan. Merah. Ya. Ini dia, kita menggambar bebas menggunakan brushes ya, seperti ini misalnya. Ya, kemudian ada apa lagi Pak? Ada kaligrafi brush. Nah, kaligrafi brush di sini ada 2, 1 dan 2. Apa sih Pak bedanya? Yuk kita lihat kita cari perbedaannya apa. Kaligrafi brush yang pertama dulu. Size-nya Pak Yusuf besarkan. Kita tes ya, ini kaligrafi brush yang pertama. Pak Yusuf mau bikin tulisan Allah misalnya. Nah, itu kaligrafi brush yang pertama. Sekarang kita rubah ke kaligrafi brush yang kedua. Coba kita lihat. Sama Pak Yusuf akan nulis tulisan Allah juga. Nanti kalian cari perbedaannya ya. Perbedaannya apa nak? Kalau kalian lihat antara yang pertama dan yang kedua ini. Ya betul, perbedaannya hanya posisi miring penanya saja atau kuasnya saja. Kalau yang pertama miringnya ke kiri, sedangkan yang kedua miringnya ke kanan. Ya bisa kalian lihat ya, nih Pak Yusuf tandain. Ini miringnya ke kiri, sedangkan ini miringnya ke kanan. Ya seperti itu. Oke. Itu kaligrafi brush. Kemudian ada lagi sebelahnya airbrush. Ini airbrush di sini sama seperti airbrush di Drawing for Children. Fungsinya menggambar seperti menggunakan pilox. Ya, kalau di Drawing for Children Pak Yusuf biasanya menggambar ini untuk membuat awan serta daun-daunan di pepohonan ya, seperti itu. Next, ada apa lagi Pak? Ada lagi oil brush. Nah, ini yang unik. Brush satu ini unik. Apa uniknya? Yuk kita lihat. Size-nya Pak Yusuf, nggak usah, sudah besar. Nah, ini seperti kita menggambar menggunakan kuas asli. Ya, yang menggunakan cat minyak. Tuh, lihat. Seperti goresan kuas ya. Dan suatu saat tintanya akan habis. Nih, padahal tetap Pak Yusuf klik, tapi dia tintanya sudah habis. Bagaimana kalau mau lanjutkan gambarnya Pak? Tinggal kita klik ulang lagi deh. Ya, seperti itu. Itu menggunakan oil brush. Next, ada apa lagi? Ada crayon, ya. Sama, fungsinya seperti kita menggambar menggunakan crayon tuh, ada titik-titik putihnya, ya. Semakin kita tebelin, titik-titik putihnya pun semakin hilang, ya. Seperti itu. Next, ada habis crayon ada marker atau spidol. Kita lihat seperti menggambar menggunakan spidol. Saat kita ulangi gambarnya, dia akan juga lebih tebal tuh.
Ya, kelihatan ya. Tuh. Ini menggunakan spidol. Ada lagi natural pensil. Dia fungsinya seperti pensil yang ini, tapi dia lebih tipis. Tuh, ya. Ini Pak Yusuf menggunakan natural pensil. Dia lebih tipis. Nah, next lagi, ada apa lagi Pak? Terakhir ada watercolor brush. Dia sama seperti tadi nih oil brush ya. Bedanya apa? Bedanya adalah seperti ini nak. Kita lihat lagi. Tuh. Bedanya dia lebih tipis. Dan suatu saat tintanya pun akan habis sama seperti oil brush. Bedanya hanya dia lebih tipis ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Pak Yusuf mau lanjutkan lagi ke bagian berikutnya, yaitu shapes yang di sini. Di sini juga Pak Yusuf akan jelaskan yang sering nanti kita pakai saja saat menggambar menggunakan paint. Ini Pak Yusuf hapus terlebih dahulu ya. Oke, yang ini juga. Oke, sekalian deh bu gurunya juga dihapus. Oke, kita hapus semua. Nah, sekarang kita masuk ke grup shapes. Di grup shapes ada apa aja? Pertama adalah ada line. Ya, ada line. Ini untuk membuat garis lurus. Bisa garis lurus vertikal yang berdiri, atau horizontal yang tiduran, atau diagonal yang miring. Bisa diagonal ke kiri ataupun diagonal ke kanan, seperti itu. Berikutnya ada lagi curve, garis lengkung. Seperti ini. Loh, Pak, mana lengkungannya? Kok tetap lurus? Karena belum Pak Yusuf lengkungkan. Kalian bisa lengkungkan dengan cara mengklik bagiannya. Ya, seperti itu. Kliknya kalian tahan. Nah, di drag seperti itu ya. Atau bisa bikinnya ke samping. Juga bisa. Atau bikin busur juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, itu menggunakan curve atau garis lengkung. Next, ada lagi namanya oval. Di oval ini kalian bisa bikin lingkaran sempurna atau bisa membuat oval seperti ini. Atau oval yang berdiri seperti telur seperti ini ya. Next lagi lanjut. Ada rectangle, persegi. Ya, kalian bisa bikin bujur sangkar atau kalian bisa membuat persegi panjang menggunakan rectangle. Kemudian nih lanjut lagi ada kembarannya rectangle. Ada rounded rectangle. Habis ini Pak Yusuf mau nanya, kira-kira ada yang tahu nggak sih bedanya rounded rectangle dengan rectangle biasa? Bedanya yang ini dengan yang ini. Kira-kira apa? Iya, benar sekali. Bedanya yang rounded rectangle, kita lihat bagian ujung-ujungnya dia tumpul. Tidak seperti rectangle yang ujungnya lancip ya, seperti itu. Next, kita lanjut lagi. Ada yang namanya seperti merek sepeda, tapi bukan untuk menggambar sepeda. Namanya adalah poligon. Poligon di sini fungsinya untuk menggambar bangunan dengan sudut atau sisi yang banyak. Seperti ini. Misal Pak Yusuf bikin gambar bebas. Gambar abstrak ya, seperti ini. Tuh, sisinya banyak ya, sudutnya pun juga banyak. Yang penting ujungnya tetap disatukan kembali ke titik awalnya, seperti ini. Ya, jadi menggunakan poligon. Kemudian ada lagi triangle atau segitiga. Kita bisa membuat segitiga sama kaki seperti ini, dan juga segitiga sama sisi seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi saudaranya segitiga, namanya segitiga siku. Nah, ya, oke, seperti itu. Next, ada lagi namanya diamond. Yang suka main games pasti tahu nih. Diamond bentuknya seperti permata. Ada lagi pentagon, segi 5, ya, seperti bangunan yang ada di Amerika. Pentagon bentuknya segi 5.
Ada juga heksagon, bentuknya segi 6 seperti rumah lebah. Ya. Next ada tanda panah ke kanan, ada tanda panah ke kiri, ada tanda panah ke atas, ada pula tanda panah ke bawah. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk bintang. Bintang dengan 4 mata, bintang dengan 5 mata, bintang dengan 6 mata. Ya, yang mirip bendera Israel, tapi bukan ya, ini bukan bendera Israel. Seperti itu. Kemudian di sini ada call out kalau kita mau bikin komik, ya, seperti dialog. Ada yang bulat, ada yang bentuknya seperti ini, seperti orang lagi mikir gitu ya. Nah, yang lagi mikir ini pun bisa kita modif menjadi seperti awan. Tinggal kita hapus bagian bawahnya. Ya. Itu yang sering Pak Yusuf gunakan di Microsoft Paint nanti saat kita belajar. Pak Yusuf harap sampai sini semoga paham semua. Nah, kita masuk ke materi utamanya. Ya. Untuk menyimpan, tapi sekalian deh Pak Yusuf kasih untuk tugas kalian sebelum Pak Yusuf ajarin cara menyimpannya. Pak Yusuf hapus lagi ini ya semua ya. Oke, Pak Yusuf hapus. Kemudian Pak Yusuf membuat tugas untuk kalian. Kalian nanti boleh bikin gelas atau bikin cangkir. Ya, karena dua objek itu cukup mudah. Kita hanya menggunakan oval dan curve jika ingin menggunakan curve. Atau bisa juga menggunakan line. Gimana Pak cara membuat gelasnya? Seperti ini. Pak Yusuf pakai oval. Ya, Pak Yusuf gambarkan oval yang gepeng seperti ini di bagian atasnya. Kemudian oval yang lebih kecil lagi di bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Usahakan sama-sama posisinya tepat di tengah, ya, agar nanti gelasnya tidak mencong. Oke, sip. Setelah itu tinggal kita pakai garis curve. Pak Yusuf mau bikin gelas seperti ini. Hubungkan ujung-ujungnya dari oval yang besar ke oval yang kecil. Tinggal kita bentuk. Mau bikin gelasnya seperti apa. Misal Pak Yusuf mau bikin bentuk gelasnya seperti ini. Oke, satu sudah. Bagian sebelah kirinya juga usahakan sama ya. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Nah, bagian dalamnya kita masukkan. Nah, jadi gelasnya. Ya, tinggal bagian sininya kita hapus sedikit. Karena tidak kelihatan kan. Ini ujung yang di sebelah sananya. Seperti itu. Nah, mau ditambahin air boleh nggak Pak? Boleh. Kalian pakai oval lagi. Taruh di bawahnya, satukan ke ujungnya lagi, seperti ini. Tinggal kalian warnain, kira-kira airnya mau warna apa. Misal Pak Yusuf bikin jus lemon, Pak Yusuf kasih warna kuning. Maka jadi jus lemon yang berwarna kuning, seperti itu. Ya, jadi ini gelasnya nih. Kemudian, kalau mau bikin cangkir gimana Pak? Sama, langkahnya hanya beda ketinggiannya saja. Kita bikin lagi cangkir oval, kasih warna hitam dulu. Oval di atas dan oval lagi kecil di bagian bawahnya. Usahakan tepat di tengah. Oke, kalau sudah sama tinggal pakai curve. Ya, seperti ini. Kita bikin garis lengkung seperti ini. Ya, tinggal tambahin pegangannya ya, kalau cangkir biasanya ada pegangannya. Kita bikin curve seperti ini. Satu lagi lebih panjang. Pakai curve ya untuk bikin pegangannya. Jadi deh pegangannya. Nah, untuk bikin isiannya, kan biasanya nggak transparan kayak gelas ya. Jadi kalau mau bikin isiannya, kita bisa menggunakan kuas saja. Kuas yang biasa, beras yang biasa. Kita gambar di sini. Misalnya isinya adalah Milo. Kita bikin saja lingkaran. Nah, tinggal kita kasih warna seperti dalamnya ada Milonya ya. Seperti itu. Nah, kalau gelasnya mau cangkirnya mau dihias pun juga boleh. Nanti kalian mau diberi warna atau mau dihias kayak Pak Yusuf. Misalnya contohnya seperti ini. Pak Yusuf mau bikin gradasi-gradasi warna saja. Hanya contoh ini anak ya.
Kalian boleh ikuti, boleh tidak. Pokoknya sekreatif mungkin. Pak Yusuf yakin kalian kreatif-kreatif. Ya. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian kalau sudah selesai, kalian mau kirim ke Pak Yusuf, caranya harus di-save terlebih dahulu kan? Gimana caranya? Yuk kita lihat lagi. Caranya kita save-nya seperti ini. Kita klik ke tab file, ini namanya kemarin tab ya, bukan tab yang buat main games. Tab file, kita pilih icon save. Nah, kita pilih Pak Yusuf mau nyimpannya biasanya di dalam dokumen. Kita taruh di dokumen, kita tulis deh. Misalnya tugas Rahmat Yusuf, atau bisa diganti dengan nama kalian. Baru kalian save. Nah, hasil save-annya baru itu yang kalian kirim ke Pak Yusuf ya. Nah, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, demikian saja materi yang bisa Pak Yusuf sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Pak Yusuf, selalu jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan sempatkan diri untuk olahraga di pagi hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.